Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai audit terhadap siklus pendapatan. Sebelumnya, ini adalah nama anggota dari kelompok 1. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Istri Anggita Pramandari Putri, NPM 18331210052, akan membacakan materi yang pertama. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pihak luar perusahaan atas posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan selama suatu periode tertentu. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi dan praktik akuntansi yang lazim dalam dunia akuntansi. Standar akuntansi diterbitkan oleh profesi akuntan dengan nama standar akuntansi keuangan. Agar pihak di luar perusahaan mempercayai laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, maka dibutuhkan jasa pihak ketiga yang bertugas untuk memeriksa dan menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi. Pihak ketiga ini disebut sebagai auditor independen. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan serta keseluruhan telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Untuk memberikan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor harus memberikan seluruh rekening yang membentuk laporan keuangan yang bersangkutan. Deskripsi siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan suatu perusahaan yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan barang atau jasa dengan pelanggan, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan dalam bentuk kas. Setiap perusahaan memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait secara terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Kegiatan bisnis dalam siklus pendapatan meliputi menerima pesanan pelanggan, mengirim pesanan, menerima uang tunai, menyimpan tanda terima tunai, menyesuaikan akun pelanggan. Siklus pendapatan terdiri dari berbagai sistem akuntansi seperti sistem penjualan tunai, sistem penjualan kredit, sistem retur penjualan, dan sistem penghapusan piutang. 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan antara lain mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis, menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan, dan memberikan pengawasan untuk memastikan kehandalan data serta menjaga sumber daya organisasi. Berikut ini merupakan rekening-rekening dalam siklus pendapatan yang bisa teman-teman lihat. Perkenalkan, nama saya Ida Agili Wardani, NPM 001. Saya akan melanjutkan, yaitu tujuan audit siklus pendapatan. Tujuan audit atas siklus pendapatan yang merupakan menyangkut usaha untuk mendapatkan bukti konkret yang cukup tentang aseri-aseri laporan keuangan, itu yang berhubungan dengan transaksi-transaksi dan saldo-saldo yang dipengaruhi oleh siklus pendapatan. Untuk mencapai setiap tujuan audit tersebut, auditor menerapkan berbagai sisi perencanaan dan metodologi pengujian audit. Kemudian, tujuan audit spesifikasi untuk siklus pendapatan. Yang pertama ada occurrence atau keterjadian. Merupakan verifikasi bahwa saldo akun piutang usaha mewakili jumlah yang benar-benar dipinjam perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan yang terkait. Memastikan bahwa pendapatan dari berbagai transaksi penjualan itu mewakili barang yang dikirim dari jasa yang diberikan selama periode yang termasuk dalam laporan keuangan. Kemudian ada yang kedua, completeness atau kelengkapan, yang merupakan menentukan bahwa semua jumlah yang dipinjam perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan itu telah tercermin dalam piutang usaha. Kemudian memverifikasi bahwa semua penjualan barang yang telah dikirim, semua jasa yang diberikan, dan semua retur dan kompensasi untuk periode terkait telah tercermin dalam laporan keuangan. Kemudian ada yang ketiga, akurasi atau akurasi, yang merupakan memverifikasi bahwa transaksi pendapatan dihitung secara akurat dan didasarkan pada harga terkini dengan jumlah yang benar.
Kemudian memverifikasi bahwa buku pembantu piutang usaha, file faktur penjualan, dan file pemberitahuan pengiriman uang secara matematis benar dan sesuai dengan akun terkait pada suatu buku besar. Kemudian ada yang keempat, right and obligation atau hak dan kewajiban. Itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hak legal untuk mencatat piutang usaha yang dicatatnya. Akun pelanggan yang telah dijual atau telah dipindahtangankan memang telah dikeluarkan dari saldo piutang usaha. Kemudian yang kelima ada valuation and allocation atau penilaian dan alokasi. Itu menentukan bahwa saldo piutang usaha menyatakan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kemudian dapat juga memastikan bahwa alokasi atas akun piutang tak tertagih telah tepat. Yang keenam ada presentation and disclosure atau penyajian dan pengungkapan. Itu merupakan memverifikasi piutang usaha dan pendapatan yang dilaporkan untuk periode terkait. Itu telah dijelaskan dengan benar dan dimasukkan dalam laporan keuangan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan program audit untuk transaksi penjualan kredit. Fungsi terkait, pertama fungsi penjualan, bagian order penjualan. Yang kedua, fungsi pemberi otorasi kredit, bagian kredit. Yang ketiga, fungsi penyimpanan barang, bagian gudang. Yang keempat, fungsi pengiriman barang, bagian pengiriman. Kelima, fungsi penagihan, bagian penagihan. Keenam, fungsi pencatatan piutang, bagian piutang. Ketujuh, fungsi akuntansi biaya, bagian akuntansi biaya. Kedelapan, fungsi akuntansi umum, bagian akuntansi umum. Yang kesembilan, fungsi penerimaan barang di bagian penerimaan barang. Dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan kredit dibagi menjadi dua golongan, yaitu dokumen sumber, source document, yaitu dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam catatan akuntansi, dan dokumen pendukung, yaitu dokumen yang membuktikan validitas terjadinya transaksi. Selanjutnya, catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah jurnal penjualan, jurnal umum, buku pembantu piutang, buku pembantu sediaan, dan buku besar. Bagan alir sistem informasi akuntansi penjualan kredit. Salah saji potensial, aktivitas pengendalian yang diperlukan, dan prosedur audit untuk pengujian yang dapat digunakan oleh auditor terhadap transaksi penjualan kredit. Selanjutnya, aktivitas pengendalian dalam sistem informasi akuntansi penjualan kredit. Penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi penjualan kredit. Penjelasan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi penjualan kredit. Penjelasan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi penjualan kredit. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan penjualan, pengiriman barang, penagihan, dan pengiriman pernyataan piutang. Yang kedua, ambil sampel transaksi penjualan dari jurnal penjualan dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Keempat, ambil sampel surat order pengiriman yang disetujui dan melakukan pengusutan ke dokumen pendukung dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Kelima, periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal.